you can put it however you want, get it. I'm feeling you still, I'm telling you right now, with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rian Raini dengan NIM 220222078. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyinggung materi mengenai konflik dalam negosiasi. Baik, di sini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama itu pengertian konflik dalam negosiasi, pandangan tentang konflik, mengenali konflik dalam negosiasi, reaksi dalam konflik, strategi penanganan konflik dalam negosiasi. Nah, dalam realita, konflik merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan karena berkaitan erat proses interaksi manusia. Karenanya, yang dibutuhkan bukan meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya sehingga bisa membawa dampak konstruktif bagi organisasi. Ungkapan ini seakan-akan ingin membenarkan bagaimana mitos tentang konflik yang telah berkembang lama, bahwa konflik harus dihindarkan, konflik terjadi karena salah pengertian, konflik merupakan isyarat memudarnya hubungan antar pribadi, konflik selalu dipecahkan, konflik adalah sesuatu yang buruk. Nah, di sini saya akan bahas mengenai definisi konflik dan negosiasi. Konflik pada dasarnya merupakan suatu proses yang dimulai pada saat suatu pihak merasa dibuat tidak senang oleh atau adanya etikat akan berbuat tidak menyenangkan kepada pihak lain mengenai sesuatu yang dianggap oleh pihak pertama hal yang penting. Sedangkan pengertian negosiasi menurut Heron dan Van den Abele dijelaskan bahwa negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, di sini ada beberapa pandangan mengenai konflik. Yang pertama itu pandangan tradisional atau the traditional view. Pandangan ini menyatakan bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dilihat sebagai sesuatu yang negatif dan merugikan. Pandangan ini berkonsisten dengan sikap-sikap yang dominan mengenai perilaku kelompok dalam dasawarsa 1930-an dan 1940-an. Yang kedua itu pandangan hubungan manusia atau the human relationship view. Pandangan ini berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan organisasi. Nah, yang ketiga yaitu pandangan interaksionis atau the interactionist view. Pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik atas dasar suatu asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang dan damai dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif dan tidak inovatif. Di sini ada reaksi dalam konflik. Ada beberapa reaksi yang timbul akibat adanya konflik dalam organisasi, antara lain amarah. Penyebab amarah timbul karena perasaan tidak aman, gelisah, rasa kurang percaya diri. Biasanya amarah ditunjukkan dengan bahasa tubuh akibat dari naiknya tekanan darah dan menegangnya otot-otot. Lawan cenderung berbicara lebih cepat, tidak teratur, lebih keras dan dengan nada suara yang meninggi serta menggunakan suara yang agresif. Nah, yang bagian keduanya itu kritik. Kritik jika disampaikan dengan cara yang konstruktif dapat menjernihkan suasana dan dapat meningkatkan kualitas hubungan kedua belah pihak. Dalam menerima kritik, hendaknya bersikap asertif, mengakui bahwa kita salah dan menunjukkan kepada lawan bahwa kita terbuka untuk bersedia bergerak maju dalam negosiasi. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai penyebab konflik dalam negosiasi. Dalam negosiasi terdapat banyak hal yang bisa menyebabkan konflik. Ini menurut Jackman 2005. Berikut ini dipaparkan beberapa contoh penyebab konflik dalam negosiasi. Yaitu yang pertama itu satu pihak atau lebih menolak untuk bergerak dari posisi awal negosiasi. Nah, yang kedua itu lebih fokus kepada orang dan posisi daripada masalah yang ada. Nah, yang ketiga adanya agenda tersembunyi atau rasa saling tidak percaya terhadap motivasi pihak lawan. Yang keempat, manipulasi dan perilaku agresif terhadap salah satu pihak. Atau yang kelima itu keinginan untuk menang tanpa memperdulikan apapun resikonya. Dan yang terakhir itu mengejar sasaran yang terlalu tinggi dan tidak realistis.
Nah, selanjutnya itu ada beberapa strategi dalam penanganan konflik. Yang pertama yaitu komunikasi yang terbuka. Maksudnya di sini komunikasi itu terbuka itu bagaimana? Nah, di sini perhatikan adanya asumsi tersembunyi di hadapan semua orang, baik dari diri sendiri maupun dari pihak lawan. Berusahalah untuk membuka jalur-jalur komunikasi, hindari kurangnya kejelasan dalam negosiasi, belajar mendengarkan dengan baik, ungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan cara yang tidak terkesan mengancam. Nah, yang kedua itu mengenali kebutuhan lawan. Maksudnya di sini jika reaksi lawan terlihat tegang dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, berhentilah dan mencoba menempatkan posisi sebagai lawan. Nah, yang ketiga yaitu merespon kebutuhan timbal balik. Maksudnya di sini jika posisi awal seseorang tidak mungkin untuk diterima, pertimbangkan sesuatu yang dapat diperoleh apabila dapat melunakkan situasi tersebut.